Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton video ini yang saya hormati, hari ini saya akan membahas topik yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu pelaksanaan konstitusi, demokrasi, dan hak warga negara di Indonesia. Topik ini relevan karena menyangkut fondasi utama keberlangsungan negara kita. Pertama-tama, mari kita bahas tentang konstitusi. Sebagai landasan hukum tertinggi, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang bagaimana negara kita berjalan. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan. Misalnya, yang pertama korupsi, yang merusak prinsip keadilan dan transparansi. Yang kedua, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Yang ketiga, ketimpangan sosial ekonomi yang menyebabkan banyak warga negara yang tidak mendapatkan hak mereka secara penuh. Oleh karena itu, diperlukan kajian ulang terhadap konstitusi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern. Hal ini bertujuan menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan menjamin hak asasi manusia. Selanjutnya, mari kita lihat pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Menurut Indeks Demokrasi 2022, Indonesia masih berada dalam kategori demokrasi yang cacat. Dengan skor 6,71, beberapa tantangan utama demokrasi di Indonesia meliputi yang pertama, korupsi yang mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Yang kedua, ketidaksetaraan sosial ekonomi yang membatasi partisipasi politik masyarakat tertentu. Yang ketiga, pelanggaran hak asasi manusia seperti diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Yang keempat, radikalisme yang mengancam stabilitas politik kita. Untuk memperbaiki kondisi ini, kita membutuhkan reformasi hukum, peningkatan kesetaraan publik, dan penguatan peran masyarakat sipil agar demokrasi menjadi lebih transparan dan akuntabel. Sekarang mari kita bahas tentang hak warga negara. Hak ini telah dijamin melalui berbagai kebijakan seperti program wajib, belajar 12 tahun, dan jaminan kesehatan nasional. Namun, implementasinya masih belum merata. Tantangan utamanya meliputi yang pertama, ketimpangan akses layanan publik di daerah terpencil. Yang kedua, korupsi yang menghambat distribusi sumber daya secara adil. Yang ketiga, diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Solusinya adalah memperkuat sistem pengawasan hukum dan meningkatkan kualitas pendidikan kewarganegaraan agar masyarakat lebih sadar akan hak dan kewajibannya. Untuk memperjelas pembahasan ini, mari kita lihat dua studi kasus terbaru. Yang pertama, ada studi kasus pemilu 2024. Pemilu ini menunjukkan pentingnya kemampuan berpikir kritis masyarakat dalam memilih pemimpin yang berkualitas. Jika pemilih menggunakan informasi yang rasional daripada dorongan emosi dan primordial, maka demokrasi kita akan semakin bermartabat. Yang kedua, konflik hak dan tanah. Kasus konflik agraria antara masyarakat adat dan perusahaan besar menunjukkan bagaimana hak warga negara sering terabaikan akibat kepentingan politik dan ekonomi. Penyelesaian konflik ini membutuhkan pendekatan hukum yang adil serta perlindungan terhadap hak-hak minoritas. Teman-teman, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan konstitusi, demokrasi, dan hak warga negara di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan seperti korupsi, ketimpangan sosial ekonomi, diskriminasi, serta kurang partisipasinya masyarakat. Namun demikian, ada harapan besar untuk memperbaiki kondisi ini melalui reformasi hukum, pendidikan kewarganegaraan, untuk berpikir kritis, serta peningkatan transparansi pemerintah. Demokrasi yang berkualitas hanya dapat tercapai jika kita semua aktif menggunakan akal budi dalam proses politik
dan terus memperjuangkan hak-hak kita sebagai warga negara. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Akbar Dwiki Mahardika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.